Shalom saudara-saudara semua. Ya, shalom-shalom semuanya. Puji Tuhan kita bisa belajar sekolah Sabat kembali bersama impromptu. Dan kita memasuki triwulan yang baru, triwulan pertama ya di tahun yang baru juga 2025. Walaupun belum semua ya masuk tahun barunya. Masih ada di 2024. Nah, tetapi pelajaran triwulan ini sangat bagus sekali. Ya ini ya, kita masuk ke sistematik teologi ya dengan tema triwulan ini itu adalah kasih dan keadilan Allah. Ya, dan sedikit pengantar sebelum nanti kita akan berdoa untuk mulai belajar ya. Ada baiknya kita berkenalan dulu dengan penulis sekolah sahabat kita. Begitu ya, karena seperti biasa kalau kita masuk di triwulan baru kita pengen tahu nih penulis sekolah sahabat kita itu siapa dan latar belakangnya apa dan mungkin itu apa lebih kurangnya akan mempengaruhi lah gaya penulisan dia dalam sekolah sahabat ini gitu kan. Dan mungkin ada sumber-sumber lainnya yang dia tulis itu bermanfaat bagi kita. Jadi penulis sekolah sahabat kita untuk triwulan yang ini itu adalah John C. Peckham ya, atau biasanya disebut John Peckham. Dan dia itu adalah associate editor dari Adventist Review dan juga dia itu adalah dosen Professor of Theology ya di Christian Philosophy at Andrews University. Ya di Andrews University dia ambil teologi dan Christian Philosophy itu. Dia adalah dosen dan dia sudah banyak sekali menulis buku. Ya ini judul-judul bukunya. Ada beberapa, yang paling terbaru itu adalah God With Us, ya, Introduction terhadap Teologi Adventist itu bagus sekali. Dan dia juga memiliki kanal media ya, ada IG dan juga Twitternya dan ada YouTube-nya. YouTube-nya itu baru dibuat tahun ini dan itu lumayan aktif ya di sini. Knowing God with John Peckham. Kita udah sertakan juga linknya di sini jadi teman-teman bisa bisa baca. Dan untuk pelajaran ini karena judul tema triwulan ini itu adalah kasih dan keadilan Allah ya di antara beberapa jurnal dan beberapa tulisan-tulisan buku-bukunya yang sudah dia tulis. Ada mungkin ada dua ya yang paling mencolok yang mungkin berkaitan dengan pelajaran kita. Ya, yang pertama itu adalah disertasinya. Ya, disertasinya itu eh, dengan judul The Concept of Divine Love in the Context of God-World Relationship. Jadi konsep kasih ilahi dalam konteks hubungan antara Tuhan dan dunia. Itu disertasinya tahun 2012 dan bukunya yang menurut saya itu menjawab banyak pertanyaan dan sebenarnya tulisan sekolah sahabat ini adalah apa ya versi singkat lah dari bukunya yaitu Theodicy of Love ya. Theodicy of Love cara dia untuk menjawab problem of evil. Nanti kita akan bahas problem of evil itu di pelajaran ketujuh kalau saya tidak salah di triwulan ini. Jadi ini bukunya apa ringkas cuma 200 halaman nanti kami akan sertakan di di linknya jadi teman-teman bisa baca dalam bahasa Inggris belum ada terjemahannya ya. Jadi kita memang harus effort sedikit tapi nggak tebal bukunya dan nanti kalau teman-teman sudah baca ini saya rasa belajar sekolah sahabatnya akan sangat Hmm. lebih mudah karena nggak semua dia bisa tulis di sekolah sahabat begitu kan karena keterbatasan halaman dan sebagainya macamnya. Nah, jadi itu adalah sedikit perkenalan kita lah dengan penulis sekolah sahabat kita dan buku tadi itu juga Theodicy of Love itu dia bahas secara reguler ya di YouTube channelnya. Jadi kalau teman-teman malas baca ya udah kita denger aja. Nah, itu juga bisa. Jadi ada banyak cara untuk belajar ya. Ya, mungkin itu perkenalan sedikit dan kita akan masuk ke pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran pertama ini dengan judul Allah mengasihi secara sukarela. Nah, seperti apa itu kasih Allah? Seperti biasa, kita akan mulai dengan doa. Mas Yansen, saya persilakan untuk pimpin di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami memohon biarlah Engkau berikan kepada kami pengertian agar kami dapat mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, dan hal tersebut dapat menjadi kekuatan bagi kami, iman dan pengharapan bagi kami, terlebih kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Jadi seperti tema kita, kasih dan keadilan Allah ya. Bagaimana mungkin Allah itu di saat yang sama kasih, tapi di saat yang sama adil. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya, bagaimana mungkin ada kejahatan dan sebagainya macamnya. Nah, di pelajaran pertama kita dimulai dengan mengetahui seperti apa sih kasih Allah itu. Ya, itu masih bagian introduction. Jadi dengan judul Allah mengasihi secara sukarela. Ya, silakan Mas Hansen.
Iya, entah kebetulan atau bagaimana ya, kita memulai pelajaran ini dengan pelajaran terakhir dari triwulan lalu Ya, ya. betul. Triwulan lalu kita menutup dengan Yohanes 21, epilog Injil Yohanes, ya, dialog antara Yesus dengan Petrus. Triwulan ini bukan tentang Injil Yohanes ya, tentang kasih Allah, tentang keadilan Allah, tapi dimulai dari teks yang sama ya. Jadi mari kita baca saja Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya Ya, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. ya. Seperti yang kita sudah pelajari pada pelajaran terakhir triwulan lalu ya, percakapan antara Yesus dan Petrus pada teks ini, pada ayat ini harus dipahami dengan latar belakang penyangkalan Petrus, ya kan? Dari keempat Injil semuanya itu mencatat tentang peristiwa penyangkalan Petrus. Matius mencatat, Markus mencatat, Lukas mencatat, Yohanes mencatat, ya. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah catatannya Lukas ya, catatannya Lukas. Lukas mencatat bahwa pada saat Petrus menyangkal Yesus, itu bukan hanya penyangkalan yang terjadi. Tapi waktu ayam berkokok, ya, dan waktu itu Yesus itu sedang berada di halaman rumah imam besar. Yesus yang sedang berada di halaman rumah imam besar itu menatap Petrus, menatap langsung ke Petrus. Ya. Waktu Yesus menatap Petrus, Petrus langsung teringat akan janji kesetiaannya karena dia sudah pernah berjanji akan setia kepada Yesus. Oke, sekarang dia menyangkal. Begitu Yesus menatap Petrus, Petrus teringat dengan janji kesetiaannya. Oke, Petrus juga teringat dengan nubuatan Yesus. Yesus sudah menubuatkan kalau Petrus akan menyangkal ya kan? Begitu Yesus menatap Petrus, kemudian Petrus mengingat semuanya itu, mengingat janji setianya, mengingat nubuatan bahwa dia akan menyangkal. Yang terjadi adalah Petrus keluar dan Petrus menangis dengan sedih ya. Kita buka Bil, ayatnya Lukas 22 ayat 62. Lukas 2 Lukas 22 ayat 62. ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, inilah yang dirasakan oleh Petrus ya. Kesalahan yang dia lakukan itu apa? Merusak mentalnya, merusak kerohanian dari Petrus. Oke. Maka yang terjadi di Yohanes 21 adalah pemulihan dari penyangkalan Petrus. Oke. Kalau Petrus menyangkal Yesus 3 kali, maka Yesus memulihkannya dengan bertanya 3 kali. Oke. 3 kali Yesus bertanya ke Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya. 3 kali Petrus menyangkal, dipulihkan dengan 3 kali Yesus bertanya. Dan dengan begitu 3 kali Petrus menjawab, 3 kali Petrus diberikan perintah untuk menggembalakan domba-domba. Ya. Oke. Eh bagi kita semua ya yang membaca kisah ini, kita akan sadar bahwa keadaan Petrus itu adalah keadaan kita. Ya. Kalau Petrus melakukan kesalahan, kita juga melakukan kesalahan. Kalau Petrus membutuhkan pemulihan, kita juga membutuhkan pemulihan. Maka pertanyaan Yesus ke Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu adalah pertanyaan ke kita juga, pertanyaan untuk memulihkan kita juga. Ya. Dan sekarang panggilannya adalah untuk kita semua. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah kita semua ya mengasihi Tuhan Yesus? Ya, seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjutkan membahas berbagai hal tentang kasih Allah ya, silahkan Bil tanggapannya dulu untuk bagian ini. Ya, ini menarik ya bahwa apa panggilan Yesus kepada Petrus mengasihi itu kan seolah-olah berarti
Yesus secara tidak langsung meminta janji Petrus lagi kan sebenarnya. Iya dong. Iya, iya, iya. Secara nggak langsung ya. Karena kan Hmm. janjinya yang setia itu udah KO lah istilahnya, karena dia udah menyangkal. Iya. Tapi maksudnya pemulihan itu bukan hanya ya udah bye bye, ya udah saya lupakan, tapi ada janji lagi loh, ada covenant lagi, ada janji lagi. Hmm. Kamu mengasihi lagi nggak gitu maksudnya. Jadi bukan berarti Yesus tuh mengampuni ya udah aku lupain ya. Tapi nanti soal kedepannya kamu mengasihi atau enggak ya itu urusanmu nggak kayak gitu. Tapi Yesus tanya lagi, kamu masih mengasihi atau enggak? Artinya pemulihan itu disertai dengan langkah selanjutnya itu apa gitu kan. Petrus apakah akan menyangka lagi walaupun sudah diampuni, tapi apakah dia akan menyangka lagi atau dia malah berbalik gitu ya. Jadi itu sisi lainnya yang aku lihat ya dari percakapan yang singkat ini memasuki pelajaran kita. Mungkin itu Mas Hansen. Iya. Oke. Sekarang mari kita lihat berbagai ayat di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang berbicara tentang kasih Tuhan. Ya, Mm-mm. jadi kita nggak akan fokus ke satu teks kemudian mendalami segala sesuatu dari teks itu ya, tapi kita Iya. lebih mencari tema kasih Allah yang ada di berbagai ayat di seluruh Alkitab ya. Seperti Mm-mm. itu ya. Mari kita buka Hosea 1 ayat 2. Ya, Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." ya. Eh, kitab Hosea ya itu adalah sebuah kitab yang sangat menarik ya. Eh, kita nggak bisa pelajari segala sesuatu yang ada di kitab itu, semua pelajaran yang kita nggak bisa pelajari, tapi kita pelajari pesan utama dari kitab ini ya. Dimulai dari pembukaannya, Hosea 1 ayat 2. Oke, kita buka bahasa Ibrani ya, Bill. Nah, Ya, ya. dikatakan di situ, Tehilat diber Adonai Behosea, saat Tuhan mulai berbicara melalui Hosea, Vayomer Adonai El Hosea, berkatalah Tuhan kepada Hosea, Leh, pergilah, kah leha, ambillah bagimu, Eshet Zenunim, ya, wanita sundal. Ya, kah leha, ambillah bagimu, itu maksudnya nikahilah ya. Bukan literal, itu frasa yang bermakna nikahilah. Oke. Kemudian Eshet Zenunim, Eshet itu adalah dari kata Isya, Isya itu artinya perempuan. Zenunim yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai sundal, ya, itu berasal dari kata zana. Oke. Kata Zenunim yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai sundal itu berasal dari kata zana. Oke. Waktu kita dengar kata zana, familiar nggak? Bil familiar nggak dengan kata zana? Zanah, Zana. Zanah, Korelasinya dengan kata sundal. Zanah, Zanah. Ya. Dalam bahasa Indonesia ada kata yang kira-kira sama dengan itu. Apa ya bahasa Indonesia? Zanah, sanak saudara, sanak. Zinah. Ya. Oh, zina. By the way itu bukan zanak tapi zanah pakai H. Ah, oh Ya. pantesan. Iya. Zinah. Ya. Kata zinah dalam bahasa Indonesia ya itu berasal dari bahasa Melayu. Zinah. Oke. Kata zinah dalam bahasa Melayu itu diserap dari bahasa Arab. Zinah. Ya, jadi kata zinah dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab zinah. Nah, bahasa Arab sama bahasa Ibrani itu serumpun kan gitu ya. Sama-sama bahasa Semitik gitu kan. Rumpun bahasa Semitik. Jadi pada dasarnya ya, kata zanah dalam bahasa Ibrani itu ya sama dengan kata zinah dalam bahasa Indonesia yang mengambil dari bahasa Arab, bahasa serumpun tadi ya. Ya, itulah kenapa meskipun diterjemahkan sebagai perempuan sundal itu nggak salah, ya. Tapi di sini penerjemah melewatkan kesempatan untuk menerjemahkan dengan sangat dekat dengan bahasa asli ya. Karena kalau ini diterjemahkan sebagai pergilah, kawinilah seorang perempuan zina, itu sangat mirip dengan bahasa aslinya, sangat dekat ya. Sundal nggak salah, tapi kita punya kata itu dalam bahasa Indonesia. Sayang sekali nggak dipakai, padahal itu kata yang sama. Ya, bukan hanya dekat gitu, itu literally kata yang sama gitu. Seperti itu ya. Nah, menariknya di sini ya, kata zana muncul dalam bentuk jamak, zenonim. Ya, akhiran im itu akhiran jamak ya. Perhatikan. Mungkin kita akan berpikir, oh mungkin perempuannya yang lebih dari satu, jamak. Ya, kawinilah seorang perempuan-perempuan sundal. Tapi nggak begitu. Perempuannya cuma satu di sini.
Kata Eshet itu ya, Eshet itu adalah bentuk konstruk dari Isya, oke? Itu satu, ya karena nanti kalau jamak tuh dia jadi nasyim, ya. Jadi perempuannya cuma satu. Yang jamak itu apa? Sundalnya, zinahnya, zanahnya yang jamak. Kemudian kita bertanya gitu, kenapa bisa perempuannya satu, ya, tapi kata sundal, zanah, zinah itu kenapa dibuat dalam bentuk jamak? Karena ini bukan orangnya yang lebih dari satu, bukan perempuannya yang lebih dari satu ya. Tapi ini adalah bentuk kejamakan karakter. Oke? Jadi karakter perempuan ini sebagai perempuan sundal, perempuan zanah, perempuan zinah itu berulang, perilakunya berulang, kejamakan perilaku. Ya, berkali-kali perempuan ini bersundal, zanah, zina, berkali-kali dia berzina perempuan ini. Ya, itu yang mungkin kita nggak dapat dalam terjemahan ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan membaca ayatnya ya ke kalimat yang selanjutnya. Veyalde Zenunim, dan peranakanlah eh, anak-anak sundal, maksudnya anak-anak zina, anak-anak zanah ya. Lagi-lagi diulang itu kata zanah ya dalam bentuk jamak zenunim ya. Lanjutkan. Ki zona tisne. Nah, diulangi lagi kata yang sama. Ki zona tisne ya. Dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai karena bersundal hebat. Ki zona tisne ya. Tapi pada dasarnya itu dari kata zana ya. Kata zona itu dari zana, kata tisne itu juga dari zana ya. Apa ada gaya sastra yang apa ya? Yang sangat eh, bagus yang ditunjukkan oleh ayat ini ya dengan permainan kata zana itu ya. Zenonim, zona, tizne itu dari akar kata yang sama semuanya tapi diulang-ulang gitu ya. Hmm, hmm. Gitu. Ki zona tizne karena besarlah persundalan, besarlah zanahnya Haaretz negeri ini ya. Me'achare Adonai di belakang Tuhan, membelakangi Tuhan. Gitu ya. Nah, eh perhatikan ya, di bagian A, Hosea 1 ayat 2a yang dijelaskan sebagai Zanah, sebagai sundal, itu adalah istrinya Hosea. Gomer namanya ya. Itu yang dijelaskan sebagai eh, perempuan sundal, Zanah. Tapi di bagian B-nya, yang dijelaskan sebagai Zanah, sebagai sundal, itu adalah negeri ini. Maksudnya apa? Israel. Oke? Jadi di bagian A, yang Zanah itu adalah Gomer, istrinya Hosea. Di bagian B-nya yang Zanah adalah Israel, negeri ini. Umat Tuhan yang Zanah, yang sundal. Oke? Ya, jadi memang kata Zanah itu ternyata punya dua makna. Makna literalnya adalah ketidaksetiaan seorang pasangan dalam pernikahan, ya, ketidaksetiaan apa dalam hubungan suami istri gitu ya. Itu Zanah. Tapi bisa juga diartikan sebagai kiasan, ya. Tidak setia dalam hubungan dengan Tuhan, itulah Zanah. Itulah sundal, sundal rohani, Zanah rohani ya. Seseorang yang mempersundalkan dirinya dengan ilah-ilah lain, dengan dewa-dewa lain, menyembah berhala, itulah zanah rohani, zinah rohani, sundal rohani. Ya. Dan menurut eh, kitab Hosea, ya, dan juga itu sebenarnya ada di kitab-kitab lain juga di Perjanjian Lama, tapi khusus kita mempelajari kitab Hosea sekarang ya. Hosea dan istrinya itu menjadi lambang hubungan Tuhan dengan Israel. Ya. Ya. Hubungan antara Tuhan dengan Israel, Tuhan dengan umatnya itu sering diibaratkan dengan hubungan suami istri gitu ya. Seperti Hosea, seorang suami, seperti itu juga Tuhan. Seperti seorang istri, seperti itu juga Israel. Ya. Dan kalau Israel itu tidak setia, sorry, bukan Israel. Dan kalau istrinya Hosea, ya Gomer itu tidak setia, itu zanah, itu bersundal, seperti itu juga Israel, umat Tuhan. Mereka juga tidak setia, bersundal secara rohani, zanah secara rohani, ya pelacuran rohani, gitu ya. Jadi meskipun eh, Israel tidak setia sebagai apa istilahnya? Sebagai istri gitu ya. Israel diibaratkan sebagai istri meskipun Israel tidak setia melakukan pelacuran rohani, zanah rohani, persundalan rohani. Allah sebagai suami seperti Hosea gitu ya, dia tetap mengasihi Israel, tetap mengasihi istrinya, umatnya. Ya, makanya eh,
judul pelajaran hari Senin itu, tolong buka Bil, pelajaran hari Senin ya. Hmm, Judul pelajaran itu menarik banget ya, kasih tak berbalas ya. iya. Apa bertepuk sebelah tangan. Nah, gitu ya. Unrequited love kalau nggak salah judulnya. Ya. Eh, apa sebuah istilah yang memang sering digunakan juga oleh John Peckham di buku Theodicy of Love ya. Apa tadi Iya, istilahnya Bil? unrequited love. Ya kasih Unrequited love. ya kasih sebelah tangan ya bahasa Indonesianya Bertepuk itu. ya, bertepuk sebelah tangan ya. Seperti itulah Tuhan ya. Ya, jadi hubungan Tuhan dengan Israel seperti hubungan suami istri, tapi istrinya melacur terus, bersundal terus, zina, berulang-ulang ya, makanya jamak tadi ya. Tapi bagaimanapun Tuhan sebagai suami itu tetap mengasihi seperti itu. Ya. Hmm. Kita lanjutkan, Bill, ke Ya. pasal terakhir dari kitab Hosea, Hosea 14 ayat 4 ya. Makanya saya bilang kita akan rangkum kitab Hosea dalam waktu singkat. Jadi dari pasal pertama langsung pasal terakhir. Ya, karena ini inti pesannya kitab Hosea Hosea 14 ayat 4. 4. Ini ya, ayat 5 kalau cetaknya mungkin ya. Aku akan Ya. memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela sebab murkaku telah surut daripada mereka. Ya. Dikatakan di situ bahwa Tuhan akan mengasihi Israel dengan sukarela. Kita bandingkan dulu dengan bahasa Inggris, Bill. Pertama, ya Nesby. Hmm. Hosea 14 ayat yang keempat. Ini yang paling kiri. Coba ke bawah, Bill. Ke bawah, ke atas, coba. Ke atas. Eh, Coba ke atas, iya. Bahasa Ibrani ada di ayat 3. Oh, karena cetak sama ininya beda ya. Iya. Oke, tolong bacakan, Bill. Baca bahasa Inggrisnya dulu. Bahasa Inggrisnya dulu, ya. Ya, yang di bawah ini ya. Karena Iya, dia, oh ya, 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 ya. Itulah kelemahannya kalau dia cetak sama ininya beda ya. Oke, iya. saya baca bahasa Inggrisnya dulu ya. Walaupun Ibraninya ini berarti ayat 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 selanjutnya. selanjutnya, ya. Ya. Oke, I will heal their apostasy. I will love them freely because my anger has turned away from them. Ya. Dikatakan di situ, I will love them freely. Tuhan akan mengasihi Israel secara free. Oke, ini Nesby, freely, secara free. Nah, waktu kita baca freely dalam bahasa Inggris ya, pikiran kita mungkin akan menerjemahkannya sebagai secara gratis. Iya. Apa eh, tanpa ongkos, Ya, ya. tanpa Tanpa ongkos ongkos. ya, tanpa ongkos freely. Ya. Tapi itu bukan maksud sebenarnya ya. Di situ ada NIV juga ya, NIV menerjemahkannya juga sama, freely. Oke. Kita bandingkan dengan King James, itu juga freely ya. King James juga freely. Dan coba buka NRSV, Bill. Ini Ya, ya. ya ayat 4. I will heal their disloyalty. I will love them freely, for my anger has turned from them. Oke. Jadi berbagai terjemahan bahasa Inggris ya. NASB, New American Standard Bible, NIV, New International Version, KJV, King James Version, dan NRSV, New Revised Standard Version ya. Dan banyak yang lainnya lagi. Kita nggak punya waktu untuk buka semuanya. Itu menerjemahkannya dengan freely. Oke. Kemudian ada kecenderungan mungkin dari beberapa pembaca ya, akan berpikir, nah ini bahasa Inggrisnya lebih jelas. Ya, bahasa Inggrisnya lebih jelas. Kalau bahasa Indonesia sukarela, itu sebenarnya lebih jelas di bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya freely, artinya apa? Gratis, tidak ada ongkos, cuma-cuma. Ya. Tapi standar kita bukan terjemahan bahasa Inggris. Ya. Standar kita adalah bahasa Ibrani ya. Karena baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu relatif ke bahasa aslinya. Ya, itu adalah terjemahan dari bahasa aslinya. Kitab Hosea itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Maka untuk mengetahui makna aslinya harus dalam bahasa Ibrani. Ya, kita baca dalam bahasa Ibraninya. Ya. Erpah, aku akan menyembuhkan. Ya. Erpah itu dari kata Rafa ya, makanya ada kata-kata Jehovah Rafa gitu kan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan ya. Erpah, aku akan memulihkan, aku akan menyembuhkan. Meshuvatam, ya, dari berbaliknya mereka, dari penyelewengan dalam bahasa Indonesianya, tapi kata dasarnya itu syuv, ya, berbalik ya. Dalam bahasa Ibrani ya, murtad dan bertobat itu sama bahasa Ibrani ya. Murtad itu syuv, bertobat itu syuv, berbalik ya. Karena kalau murtad itu berbalik dari Tuhan,
Kalau bertobat berbalik ke Tuhan. Jadi nggak ada bedanya. Kita harus baca dari konteksnya gitu ya. Apakah syuf itu murtad atau bertobat? Dan dalam konteks ini syuf itu adalah penyelewengan murtad ya. Hmm. Ohavem nedabah, ya, mengasihi mereka. Aku akan mengasihi mereka. Nedabah. Oke, kata nedabah inilah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai sukarela dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai freely. Oke, mana yang lebih tepat untuk menerjemahkan kata nedabah? Kita buka BDB. Ya, tadi saya sudah kirim linknya ke Bill. Ya, jadi Hmm. bagi teman-teman yang belum tahu ya, BDB itu singkatan nama orang ya, Brown River Briggs gitu ya. Itu adalah 3 orang yang menulis satu kamus leksikon bahasa Ibrani gitu ya. Dan di situ ada entry untuk kata nedabah, penjelasan untuk kata nedabah. Kata nedabah diterjemahkan sebagai voluntariness ya, eh, kesukarelaan, free will offering, persembahan sukarela. Ya. Maka harusnya eh, Hosea 14 ayat 5, kata nedabah dalam Hosea 14 ayat 5 atau dalam beberapa teks ayat 4 gitu ya, yang sama saja ya, itu harusnya dipahami sebagai sukarela. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, nedabah. Ya. Terus pertanyaannya, kalau memang artinya nedabah adalah voluntariness, kesukarelaan, sukarela, kenapa terjemahan-terjemahan ini menerjemahkannya sebagai freely? Salah dong. Terjemahan-terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan sebagai freely. Enggak salah. Enggak salah. Karena kata free itu enggak harus berarti gratis. Ya, tergantung konteksnya dalam bahasa Inggris ya. Maksudnya free di situ bukan free gratis tanpa ongkos enggak, tapi free will. Free will, kehendak bebas. Ya, kita akan ketemu kata ini sering sekali sampai nanti pelajaran terakhir ya. Kata free Ya, will. itu kata yang paling sering. Ya, karena dalam memahami kasih Allah, keadilan Allah, ya, kehendak bebas Allah dan kehendak bebas manusia itu jadi salah satu uh, kunci di situ ya. Ya, jadi nedaba itu dipahami sebagai free tapi free will. Maka kalau terjemahan bahasa Inggrisnya itu I will love them freely, itu bisa dipahami juga sebagai I will love them with free will. Aku akan mengasihi mereka dengan kehendak bebas. Ya apa maksudnya kehendak bebas? Dengan sukarela. Dengan sukarela. Gitu ya. Jadi gini, kalau kita hubungkan lagi ke konteks kitab Hosea ya. Sepanjang kitab Hosea dan sepanjang kitab suci ya, Allah itu selalu berkomitmen dengan kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya. Berkali-kali Israel itu zanah. Berkali-kali Israel zina, bersundal. Berkali-kali Israel itu mengejar kekasih lainnya ya. Mereka melanggar perjanjian ya. Dan ya, kalau kita melihat bagaimana mereka itu melanggar perjanjian itu sebenarnya kondisinya itu adalah kondisi yang tidak dapat diperbaiki lagi. Artinya perjanjian itu sudah dihancurkan oleh perzinahan rohani bangsa Israel. Perjanjian itu sudah dihancurkan oleh persundalan rohani mereka, zanahnya mereka, gitu ya. Tapi Allah tanpa paksaan, gitu ya, benar-benar dengan free, dengan kehendak bebasnya sendiri, dengan kesukarelaannya sendiri, ya, tanpa keharusan, tanpa tuntutan dari pihak manapun, ya, nggak ada yang menuntut Tuhan harus mengasihi manusia loh ya. Jadi Tuhan mengasihi manusia itu bukan karena kita berbuat baik, terus Tuhan akhirnya dituntut harus berbuat baik ke kita, nggak ada keharusan. Ya, nggak ada keharusan. Benar-benar dari inisiatifnya sendiri, tanpa paksaan dari kehendak bebasnya sendiri, dari kesukarelaannya sendiri, Tuhan terus melimpahkan kasih kepada umatnya, meskipun umatnya sudah zanah berkali-kali, berzinah berkali-kali, bersundal berkali-kali. Ya, seperti itulah kasih Tuhan, kasih yang muncul dari kehendak bebas, sukarela. Ya, silahkan Will tanggapannya. Iya. Oke. Ada dari para nabi dan raja ya terhadap kutipan Hosea ini ya. Dikatakan Tuhan tidak menyerahkan Israel tanpa terlebih dahulu melakukan semua yang dapat dilakukan untuk menuntun mereka kembali kepada kesetiaan mereka kepadanya. Selama tahun-tahun yang panjang dan gelap, ketika penguasa demi penguasa berdiri dalam penentangan yang berani terhadap surga dan menuntun Israel semakin dalam ke dalam penyembahan berhala, Allah mengirimkan pesan demi pesan kepada umatnya yang murtad. Melalui para nabinya, ia memberi mereka setiap kesempatan untuk menghentikan arus kemurtatan dan untuk kembali kepadanya. Selama tahun-tahun setelah terkoyaknya kerajaan, Elia dan Elisa harus hidup dan bekerja keras
dan permohonan yang lembut dari Hosea, Amos, dan Obadja harus didengar di negeri itu. Kerajaan Israel tidak akan pernah ditinggalkan tanpa saksi-saksi yang mulia tentang kuasa Allah yang dahsyat untuk menyelamatkan dari dosa. Jadi kalau tadi Mas Yansen bilang kasih Allah itu adalah sukarela, kasih Allah itu adalah sukarela dan effort ya. Hmm, hmm, Untuk kesukarelaan Allah itu bukan kayak ya udahlah aku kasih, maksudnya bukan abstrak gitu kasihnya. Ya aku masih mengasih, tapi dia effort untuk kasih tahu bahwa ini itu salah. Nah, bentuk dari effort dia apa ya ini? Berulang kali mereka murtad, tapi berulang kali juga Tuhan mengirimkan pesan melalui nabinya. Itu bentuk hmm. effortnya Tuhan. Tapi sayangnya, sebagaimana judul sekolah sahabat kita, kasih yang tak terbalas itu dia. Di pelajaran Senin ya, unrequited love ya, kasihnya nggak terbalas. Bahkan nabi-nabinya itu dibunuh, gitu kan? Ya, itulah kenyataannya dan itu terjadi juga di zaman ini, gitu. Kita dalam tanda kutip kita membunuh pesan yang Tuhan sudah sampaikan ya melalui kitab suci itu. Kalau kita nggak menurutkan artinya kita membunuh apa yang Tuhan sudah effortkan untuk kita, gitu kan? Nah, Iya, mungkin itu ya sedikit tanggapan dari kutipan Roh Nubuat tentang Hosea ini. iya. Oke, kita lihat ayat lainnya lagi, Bill, yang membahas tentang kasih Allah ya. Sekarang Yoi. kita baca Keluaran 33 ayat 15 sampai 22. Keluaran, bentar. Keluaran 33 ayat 15 sampai 22. 22. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu, di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat." Ya, sekalian, Bill, sampai 23, tanggung. Ya, oke. "Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Ya, sampai 23 berarti ya. Ya, Oke. Konteksnya apa? Sebenarnya cerita ini konteksnya itu ada di pasal 32, teman-teman semua. Ya, di pasal 32 itu yang terjadi adalah bangsa Israel menyembah patung lembu emas. Ya. Jadi mereka sudah diselamatkan Tuhan dari Mesir, dari perbudakan Mesir, sudah dibawa melewati Laut Merah dengan mujizat yang luar biasa itu, Laut Merah terbelah. Ya. Tidak lama setelah itu, tidak lama setelah mereka dibebaskan dari Mesir, menyeberang Laut Merah, mereka justru ya memberontak melawan Allah, menyembah anak lembu emas. Ya, ini. Ini seperti membatalkan 31 pasal kitab Keluaran. Ya. Kita baca pasal 32 itu ya, waktu mereka eh, menyembah patung lembu emas itu seperti seakan-akan pasal 1 sampai 31 itu batal semua perjanjiannya itu. Oke? Ya. Dan Musa turun dari gunung Sinai ya, melihat apa yang bangsa Israel lakukan. Melihat bahwa bangsa Israel itu menyembah patung lembu emas tadi ya. Marahlah Musa. Dilemparkan loh batu itu, loh-loh batu ya, yang berisi 10 perintah Allah dan loh-loh batu itu hancur. Hancurnya loh-loh batu itu melambangkan hancurnya juga perjanjian antara Israel dengan Tuhan ya. Baru muncullah ini, muncullah apa istilahnya? Syafaat Musa kepada bangsa Israel ya. Jadi pasal 33 ini adalah Musa ngomong langsung ke Tuhan membela bangsa Israel yang sudah melanggar perjanjian itu ya, yang sudah diselamatkan dari perbudakan Mesir, sudah dibawa melewati Laut Merah tapi malah menyembah patung lembu emas. Kesalahan mereka itu kesalahan yang sangat fatal, tapi Musa datang berbicara dengan Tuhan dalam bahasa Ibrani itu panil el panim, panim el panim, muka dengan muka ya. Kemudian pertanyaannya apakah Musa melihat mukanya Tuhan? Enggak.
Nah, inilah uniknya apa Alkitab bahasa Ibrani. Dikatakan panim el panim, muka dengan muka, tapi nggak ngelihat muka. Ya, kenapa? Karena panim el panim itu nggak harus benar-benar muka ngelihat muka ya. Panim el panim itu artinya berbicara satu lawan satu. Ya itu ya. Musa datang berbicara langsung dengan Tuhan, panim el panim, satu lawan satu, untuk membela, mengantarai bangsa Israel, bersyafaat, ya, bersyafaat kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Ya. Dan inilah isi dialog Musa dengan Tuhan di ayat 15 tadi sampai 23 ini. Ya, kita nggak bisa bahas semua detail percakapan antara Tuhan dengan Musa ya. Ya, karena itu adalah percakapan yang sangat dalam, jadi akan sangat menghabiskan banyak waktu kalau kita bahas semuanya gitu ya. Tapi kita fokus di ayat 19. Ya, ayat 19. Tolong ulangi Bil, ayat 19. Oke. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Oke. Bagian B-nya ini ya, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Bagian B-nya ini adalah bagian yang cukup sulit. Sering disalahartikan bahwa Allah itu pilih kasih. Sering disalahartikan kayak gitu ya. Jadi, ya, ada beberapa orang yang dikasihani Tuhan, ada beberapa orang yang memang nggak Tuhan kasihani. Ya, makanya aku memberi kasih karunia kepada yang kuberi kasih karunia. Ya, jadi beberapa dikasihi kalau memang Tuhan mau kasihi, beberapa nggak dikasihi kalau memang Tuhan nggak mau kasihi. Ya, itu kira-kira pemahaman itu seperti doktrin predestinasi. Ya, yang dipercaya oleh saudara-saudara kita orang Kristen dari aliran Calvinis, aliran Reform ya. Itu pembahasan lain lagi kalau kita mau bahas doktrin predestinasi itu kepanjang gitu ya. Tapi intinya apa? Tuhan sudah menentukan dari awal siapa yang mau Siapa? diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan, gitu ya. Nah, kalau ayat ini dibaca dengan salah, ya seakan-akan ayat ini mendukung ajaran predestinasi. Sejak awal Tuhan sudah pilih kasih. Sejak awal Tuhan sudah mempredestinasikan siapa yang selamat dan siapa yang enggak. Sejak awal Hmm. Tuhan sudah menentukan dari awal siapa yang akan dikasih, siapa yang enggak. Hmm. Ya, tapi maksudnya ayat itu bukan seperti itu. Ya, bukan tentang predestinasi ya. Kalau gitu apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan di sini sedang menunjukkan kepada Musa kewenangannya. Ya, Tuhan itu pencipta segala sesuatu, ya, maha kuasa. Hak dan wewenang Tuhan ya itu tidak tertandingi gitu. Dia punya hak dan wewenang yang mutlak melebihi apapun. Jadi kalau dia mau mengasihi orang yang dia kasihi, mau orang itu melanggar seperti apapun, gitu ya, mau orang itu menyembah patung lembu emas dalam konteks ini, kalau Tuhan mau kasih, Tuhan akan tetap kasihi. Dan kenyataannya memang Tuhan mau mengasihi. Itu kenyataannya. Ya. Jadi maksudnya apa? Aku mau mengasihi siapa yang mau aku kasihi. Siapapun itu meskipun itu nggak layak, meskipun dia sudah melanggar, memberontak, ya, menyembah patung lembu emas, aku akan kasih karena aku mau mengasihi. Hak prerogatif Tuhan yang mau mengasihi itu tidak bisa dibatalkan. Ya, maka Tuhan kasihi bangsa Israel. Akhirnya Tuhan berikan pengampunan kepada bangsa Israel. Ya, seperti itu ya. Jadi kasih Tuhan itu begitu besar, tak bisa dihitung. Ya, Tuhan mau mengasihi siapa yang dia kasihi dan kenyataannya Tuhan mau mengasihi umatnya, itulah yang dia kasihi ya, umatnya dalam keadaan yang seburuk apapun. Sebegitu besarlah kasih Tuhan itu. Itu maksudnya ya, ayat ini. Silakan Bil tanggapannya. Iya. Apa kalimat terakhir itu ya Tuhan mau mengasihi manusia bahkan dalam kondisi seburuk apapun ya. Hmm. Itu itulah yang membuat mungkin John Peckham penulis kelas sahabat kita di dalam bahasa Indonesia bagus juga ya, nggak hilang lah maknanya, melampaui harapan yang masuk akal. Jadi melampaui nggak masuk akal itu maksudnya kan, ya ngapain lu mengasihi orang yang menentang lu, itu kan masuk akalnya kan gitu. Hmm. Ya nggak usah, Tapi dia mau. Aku tapi dia mau. mau. Ah, kan nggak masuk akal, makanya Iya. pelajaran sekolah sahabat kita buat itu ya, selain udah lah nggak berbalas nggak masuk akal lagi ya, ya itulah gitu kan, kasih yang nggak masuk akal. Nah, ada Hmm. satu pelajaran ya yang bagus sekali ya. Kisah Para Rasul halaman 545. Dikatakan tentang ini ya, respon kasih Yohanes. Kasih Yohanes yang dalam kepada Kristuslah yang membuatnya selalu ingin dekat dengannya. Juru selamat mengasihi kedua belas murid, tetapi Yohanes adalah orang yang paling mudah menerima.
Ia lebih muda daripada yang lain dan dengan lebih banyak kepercayaan seperti anak kecil, ia membuka hatinya kepada Yesus. Dengan demikian, ia menjadi lebih bersimpati kepada Kristus dan melalui dia, ajaran rohani juru selamat yang terdalam disampaikan kepada orang banyak. Yohanes dapat berbicara tentang kasih Bapa sebagaimana tidak dapat dilakukan oleh murid-murid lainnya. Ia menyatakan kepada sesamanya apa yang ia rasakan dalam jiwanya sendiri. Ia menggambarkan sifat-sifat Allah dalam karakternya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di wajahnya. Keindahan kekudusan yang telah mengubahnya bersinar dengan cahaya seperti Kristus dari wajahnya. Dalam penyembahan dan kasih, ia memandu juru selamat sampai kesurupan dengan Kristus dan persekutuan dengannya menjadi satu-satunya keinginannya dan dalam karakternya tercermin karakter gurunya. Jadi kalau tadi seolah-olah kasih Tuhan yang itu adalah wewenang dia dan kehendak bebasnya itu adalah dia memutuskan untuk mengasihi manusia, baik manusia yang menurut ataupun tidak menurut gitu kan. Yang kadang-kadang itu tidak masuk akal, itulah yang tercermin di dalam Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri. Dia mengasihi ke-12 murid. Bahkan dia mengasihi Yudas yang akan mengkhianati dia juga. Dia mengasihi Petrus yang akan menyangkal dia 3 kali juga. Kan rasanya nggak masuk akal kan? Ngapain lu dalam tanda kutip ngapain lu memelihara orang yang akan mengkhianati lu? Nah, itu kan aneh. Tapi itulah kasih Tuhan. Dan dalam konteks ini ya, Yohanes lah yang paling merespon. Kasih Tuhan yang tadi bukan hanya sukarela, tapi kadang-kadang tidak masuk akal. Mengasihi manusia yang tidak membalas kasihnya. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan respon kita? Apakah kita seperti Yohanes? Atau kita seperti 12 murid yang lain? Atau seperti siapa? Gitu kan. Mungkin itu, Mas Yansan. Ya, terima kasih Bill. Kita lanjutkan ke ayat-ayat selanjutnya. Pertama kita baca Yo, Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, menurut ayat ini yang menjadi dasar penyembahan, yang menjadi dasar bahwa Tuhan itu layak disembah, ya Tuhan itu layak menerima segala kemuliaan, segala hormat, segala kuasa adalah karena Tuhan pencipta. Tuhan mencipta kita, pencipta manusia. Tuhan juga pencipta seluruh alam semesta, ya. Jadi sekarang kita akan melihat hubungannya kasih Allah ini dengan penciptaan. Oke, karena yang menjadi dasar penyembahan kepada Tuhan adalah karena Tuhan adalah pencipta ya, menurut Wahyu 4 ayat 11. Ya, tanpa perlu kita jelaskan konteks Wahyu 4 secara lebih dalam ya, karena itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Oke, lanjut Bill. Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ya, lagi-lagi ya, dasar bahwa Tuhan itu harus kita sembah, Tuhan itu layak menerima kemuliaan, menerima hormat, menerima kuasa ya, karena Dia adalah pencipta kita. Pencipta kita, pencipta langit, ya, pencipta segala tentaranya ya. Dalam bahasa Ibrani itu Sefaan itu ya. Eh, dan dalam bahasa Ibrani ya, tentara Tuhan itu bisa punya dua arti. Itu artinya bisa seluruh malaikat atau seluruh benda-benda langit ya. Tapi kita nggak usah bahas di situ ya. Intinya Tuhan mencipta seluruh alam semesta. Itu intinya. Hmm, Oke. hmm. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah ya, apakah untuk mengekspresikan kasihnya Tuhan butuh menciptakan manusia? Ya, ya memang eh, ya ini memang ranahnya adalah ranah filsafat ya, filsafat Kristen lebih tepatnya. Karena memang itu spesialisasinya oleh John Peckham. Ya. Iya, John Peckham ya, Christian John Peckham filosofi. Kristen filosofi, filsafat Kristen ya. Nah, di sini kita bertanya gitu ya, berfilsafat ya, dalam koridor koridor Kristen tentunya filsafatnya, bukan filsafat ya yang lain nih, filsafat Yunani atau apa ya. Apakah untuk mengekspresikan kasihnya Tuhan butuh menciptakan alam semesta, butuh menciptakan manusia? Ya. Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Ya, karena dalam Yohanes 17 ya, lagi-lagi kita kembali ke Injil Yohanes ya. Dalam Yohanes 17 dikatakan bahwa Bapa itu sudah mengasihi anak sebelum fondasi dunia ini dijadikan. Maksudnya apa? Bapa sudah mengasihi anak sebelum penciptaan. Itu Yohanes 17. Ya, ingat baik-baik itu. Artinya apa?
Sebelum penciptaan sebenarnya kasih dalam kealahan itu sudah lengkap, ya. Bapa dan anak, Bapa dan Roh Kudus, anak dan Roh Kudus ya, antara pribadi dalam kealahan, dalam satu Tuhan yang esa itu ya, itu saling mengasihi. Ya, jadi sebenarnya tidak ada kebutuhan, tidak ada keharusan bagi Tuhan untuk menciptakan objek ciptaan untuk mengekspresikan kasihnya. Dalam kealahan itu sendiri, ya, kasih itu sudah lengkap. Antar pribadi itu sudah terlibat dalam hubungan kasih. Ya. Pertanyaannya, kalau memang Tuhan tidak membutuhkan ciptaan untuk mengasihi, ya, maksudnya gini loh, apakah Tuhan harus menciptakan sesuatu dulu baru dia bisa mengekspresikan kasihnya ke ciptaan, gitu kan? Kalau memang Tuhan Iya. nggak butuh itu, kalau memang Tuhan sudah bisa mengasihi secara lengkap dalam ketuhanan itu sendiri, kenapa Tuhan memutuskan untuk menciptakan? Ya karena kehendak bebasnya. Lagi-lagi kehendak bebasnya, free will-nya, kesukarelaannya. Ya, kehendak bebas Tuhan, wewenang Tuhan sebagai Maha Kuasa itu yang memutuskan dia mau menciptakan, sehingga dia mengekspresikan kasihnya ke ciptaan. Meskipun dia nggak butuh itu, tapi dia mau. Ya, aku mau mengasihi siapa yang aku kasih kan gitu ya. Tuhan mau mengasihi ciptaannya, meskipun Tuhan nggak butuh, tapi dia mau. Kehendak bebasnya mau. Free will-nya itu mau, kesukarelaannya mau, maka dia ciptakan. Tuhan sendiri yang punya inisiatif yang mau menjalin kasih dengan makhluk ciptaan. Maka Tuhan ciptakan. Maka Tuhan ciptakan. Ya. Dan ini menjadi semakin luar biasa karena Tuhan tuh maha tahu. Iya. Artinya Tuhan tahu bahwa dia menciptakan makhluk yang nanti akan berdosa. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia meskipun manusia akan tetap berdosa? Ya, jawaban pertama, itulah saking besar kasihnya. Jawaban kedua, kita nantikan di pelajaran selanjutnya ya. Lanjut selanjutnya. Ya, Iya. aja. Jadi tunggu ya, karena ini baru pelajaran pertama. Ya, tapi Nah, itu ya, Tuhan menciptakan itu dari kehendak bebas ya, bukan kebutuhan. Tuhan nggak butuh ciptaan. Seakan-akan Tuhan besar kasihnya, jadi dia nggak punya objek untuk dikasihi, jadi Tuhan butuh ciptaannya nggak. Dalam kealahan sudah kasih itu sudah penuh dalam kealahan. Tapi kehendak bebasnya yang memutuskan kalau dia mau mengasihi ciptaan dan menciptakan ciptaannya itu. Ya, seperti itu. Silakan tanggapannya, Bill. iya itu apa ya? Kasih yang diberikan secara cuma-cuma itu ya pelajaran yang mengutip mengutip apa Mazmur dan Wahyu ini ya di pelajaran hari apa itu di hari Selasa ya bahwa ya itu Tuhan nggak perlukan nggak memerlukan objek gitu ya dan tadi kalau Mas Jansen sebutkan Yohanes 17 nah saya kasih kutipannya kutipan Roh Nubuat kasih sebelum dunia dijadikan itu ya Lift Him Up halaman 103 sebelum dasar bumi diletakkan Bapa dan telah bersatu dalam sebuah perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan. Nah, ini maha tahu kemahatauan dia ya. Mereka telah menggenggam tangan mereka dalam sebuah janji khidmat bahwa Kristus akan menjadi jaminan bagi umat manusia. Janji ini telah digenapi Kristus. Ketika di atas kayu salib ia berseru, sudah selesai. Dia berbicara kepada Bapa. Perjanjian itu telah dilaksanakan sepenuhnya. Sekarang ia menyatakan, Bapa sudah selesai. Aku telah melakukan kehendakmu, ya Allahku. Aku telah menyelesaikan pekerjaan penebusan jika keadilanmu terpenuhi. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku yang telah engkau berikan kepadaku. Itu di Yohanes 19 dan 17 ya. Suara Tuhan terdengar menyatakan bahwa keadilan telah terpenuhi. Setan dikalahkan. Orang-orang Kristus yang bekerja keras dan berjuang di bumi diterima dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 6. Di hadapan para malaikat surgawi dan wakil-wakil dunia yang tidak jatuh, mereka dinyatakan dibenarkan. Lagu-lagu kemenangan berpadu dengan alunan musik dari harpa malaikat, hingga surga tampak dipenuhi dengan sukacita dan pujian. Cinta telah menang, yang hilang telah ditemukan. Jadi bukan hanya mereka tidak butuh ciptaan, bahkan mereka saking besarnya kasihnya ya, mereka sudah buat plannya seandainya ciptaannya ini gagal. Gitu ya. Itu kurang kerjaan apa lagi dalam tanda kutip ya ngapain capek-capek kayak gitu kalau misalnya dia apa namanya dia tidak peduli dengan kita yang ngapain dia ambil resiko sebesar itu untuk menciptakan nah ini pertanyaannya sangat filsafat sekali ya nanti akan kita jawab seiring berjalannya pelajaran ini tapi maksudnya poinnya dari sini adalah Tuhan tidak butuh menciptakan itu dan itu memang dikonfirmasi ya oleh Alkitab dan juga tulisan Roh Nubuat karena kasih itu sudah ada bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Buktinya apa? Bahkan sebelum dia menciptakan, dia sudah buat janji seandainya ciptaan ini gagal, kasihnya ada, tetap ada Hmm. kepada ciptaan ini. Ya, nah itu luar biasa sekali ya. Ya ini kutipan yang saya ambil ya, di antara beberapa kutipan untuk hari pelajaran hari Selasa sebenarnya.
dari apa namanya kasih yang diberikan secara cuma-cuma. Nah, mungkin itu Mas Jansen. Ya, oke. Lanjut, Bill. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Oke, saya bacakan ya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertamu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ia akan terdapat ratap, di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Ya, perumpamaan yang sangat menarik ya. Eh, ya seperti biasa ya. Ajaran dari Tuhan Yesus itu tidak selalu mudah untuk dipahami ya, termasuk perumpamaan ini. Ya, Hmm, tapi eh, intinya adalah eh, Allah itu mau mengasihi semua orang. Ya intinya perumpamaan itu gitu ya. Allah itu mengundang semua orang ke pesta pernikahan kan gitu ya. Berarti Allah mau mengasihi semua orang. Ya. Tapi Allah itu tidak memaksa semua orang itu untuk datang ke pesta pernikahannya. Dia hanya mengundang, tidak memaksa. Artinya apa? Apa setiap orang itu bebas mau memilih atau menolak kasih Tuhan itu. Itu maksudnya ya. Kalau kita pakai bahasa yang lebih sederhana lagi ya, Tuhan mengasihi semua orang dengan kehendak bebasnya, tapi setiap orang punya kehendak bebas juga untuk menolak. Kasih Tuhan bisa ditolak. Ya, ini yang bagian yang mengerikannya ya. Kita tadi udah masuk ke bagian indahnya gitu ya. Bagian indahnya adalah Tuhan mengasihi tidak terbatas ya. Tuhan mau mengasihi semua orang. Tetapi bagian mengerikannya adalah kita bisa menolak, manusia bisa menolak. Ya, dan perumpamaan ini sudah menjelaskan itu dengan sangat baik. Sudah mengumpamakan itu dengan sangat baik ya. Perumpamaan ini bukan penjelasan, tapi namanya aja perumpamaan bukan penjelasan ya. Oke, seperti itu ya. Dan eh, yang menarik adalah penutup dari perumpamaan ini ya, ayat 14. ya. Ya. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nah, Nah, lagi-lagi ayat ini sering dipakai untuk mendukung doktrin predestinasi kan? Ya, iya, jadi demikian. jadi sedikit yang dipilih maksudnya apa? Ya Tuhan udah pilih sebagian untuk diselamatkan, sudah dipredestinasikan sejak awal siapa yang diselamatkan, dan sejak awal sudah ditentukan siapa yang tidak selamat. Lagi-lagi ya, doktrin predestinasi yang dipercaya oleh saudara-saudara kita Calvinis Reformed ya. Ya, tapi ayat ini bukan berbicara bahwa Tuhan sudah memilih sebagian orang sejak awalnya, sudah dipredestinasikan ini yang selamat, dan sudah dipredestinasikan yang ini yang nggak selamat. Ya, bukan Tuhan pilih kasih, ayat ini bukan tentang itu. Tuhan pilih itu sebagian aja pilih kasih, bukan itu ya. Karena untuk memahami kata dipilih, kita harus membaca kata dipanggil dulu. Iya, Ya, jangan langsung fokus. Tetapi sedikit yang dipilih. Enggak. Baca kalimat sebelumnya. Banyak yang dipanggil. Ya, dan kenyataannya dipanggil itu banyaknya sebanyak apa? Semua orang yang dipanggil. iya, Ya. Jadi maksudnya apa? Sebenarnya Tuhan tuh mengasihinya itu tanpa terkecuali semua orang. Gitu loh.
Terus kenapa sedikit yang dipilih? Itu kuncinya bukan Tuhan yang pilih kasih. Kenapa dari banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih? Karena dari yang dipanggil itu ada yang menolak. Kita tinggal baca ayat sebelumnya. Ya, banyak orang yang menolak datang ke pesta pernikahan itu. Ya, ada yang punya urusan ini, urusan itu. Bahkan hamba yang mengundang mereka, hambanya dibunuh kan tadi gitu kan. Iya. Itu ironis sekali ya. Jadi kenapa sedikit yang dipilih? Bukan karena Tuhan mengasihi sebagian orang aja, enggak. Sedikit yang dipilih, kenapa? Karena dari semua yang sudah dikasih Tuhan, hanya sebagian yang mau menerima. Lagi-lagi, kasih Tuhan itu bisa ditolak. Ya, itulah poin pelajaran kita ya. Selain Tuhan mengasihi dari kehendak bebas ya, ternyata kita juga punya kehendak bebas untuk menolak ya. Hmm. Dan panggilan panggilan kepada Petrus kita ulangi lagi sekarang. Hmm. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, kita nggak diprogram untuk menjawab iya. Iya. Kita punya kemampuan untuk menjawab tidak. Dan saat itulah kita tidak dipilih. Bukan sejak awal sudah dipredestinasikan kita tidak dipilih, enggak. Saat kita bilang tidak, di situ kita tidak dipilih. Maka panggilannya adalah kita harus menjawab seperti Petrus menjawab. Petrus menjawab, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku mengasihi engkau. Ya, kita harus jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya, jangan tolak kasih dari Tuhan, saudara-saudara ya. Jangan tolak undangan ke pesta pernikahan itu. Ya, jangan sampai kita meskipun sudah dipanggil kita tidak jadi dipilih karena kita menolak. Jangan persalahgunakan kehendak bebas kita. Ya, seperti itu, Bill. Silahkan tanggapannya. Iya. Ada satu kutipan ya. Tapi sebelum saya bacakan kutipan, tapi menarik ya. Sebenarnya mungkin kita nggak bisa exegesis semua, tapi ini unik. Ayat 14 ini. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi kalau kita baca ceritanya, sebenarnya mereka bukan dipilih, tapi mereka merespon. Mm-mm. Jadi dipilihin, ini sebenarnya bukan kata yang tepat untuk untuk apa berkebalikannya dari panggil gitu kan. Jadi, soalnya sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang merespon. Harusnya kan itu lebih masuk akal ya. Iya, iya, Tapi dia memakai kata dipilih. Jadi seolah-olah yang menjawab iya itu udah dipilih. iya. Siapa yang Yang merespon iya itu pasti respon jadi dia dipilih. jadi pasti dipilih. Jadi kan dengan konteks itu kita sadar ini bukan predestinasi. Ya karena dia jawab iya, makanya dia otomatis dipilih. Iya, Gitu kan betul, sebenarnya. betul, betul. Kecuali dari awal bukan dipakai kata panggil. Nah, itu makanya Iya, tadi Mas Jansen mengarahkan baca kan sebelumnya dipanggil dan dia jawab iya, kata yang dipakai dipilih, bukan merespon ya. Dan kata dipilih ini menurut saya lebih tepat ya. Artinya mm. yang merespon ini berbagai macam jenis orang. Dipilih itu kan seolah-olah aku mau yang ini, aku mau yang ini. Tapi ini Mm. enggak. Ini semua orang ada yang random, ada yang dari tamu kan tamunya random itu ada orang Iya, jahat, ada orang apa baik gitu kan. dicari di jalan-jalan katanya tadi kan? Iya, dicari jalan-jalan itu kan random kan. Itu kan Iya. umpamahan untuk menjelaskan ini semua orang gitu kan. Uh, Itu itu sedikit ya. Jadi memang udah benar arti kata ini bukanlah Tuhan memilih dari sebelumnya, tapi yang disebut dipilih adalah mereka yang jawab iya, mereka yang merespon. Gitu ya. Nah, ada satu kutipan Kerinduan Segala Zaman halaman 258. Ya ini kutipan untuk pelajaran hari Rabu ya. Sedikit apa judulnya? Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih gitu ya. Setiap orang bebas memiliki kekuasaan apa yang akan ia miliki untuk memerintah dirinya sendiri. Tidak seorang pun yang jatuh begitu rendah, tidak seorang pun yang begitu hina, tetapi mereka tidak dapat menemukan pembebasan di dalam Kristus. Ya, ini bagus sekali ya. Orang yang kerasukan setan sebagai ganti doa hanya dapat mengucapkan kata-kata setan. Namun seruan hati yang tak terucap didengar. Tidak ada seruan dari jiwa yang membutuhkan meskipun tidak dapat diucapkan dengan kata-kata, tidak akan dihiraukan. Mereka yang mau setuju untuk masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah surga tidak diserahkan kepada kuasa setan atau kepada kelemahan sifat mereka sendiri. Mereka diundang oleh juru selamat. Baiklah ia mencari perlindunganku supaya ia berdamai dengan aku dan ia akan berdamai dengan aku. Yesaya 27 ayat 5. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang jatuh begitu rendah, tidak ada seorang pun yang begitu hina, tetapi mereka tidak dapat menemukan pembebasan dalam Kristus. Yaitu. Jadi maksudnya apa? Tuhan itu manggil semua orang, mau bagaimanapun kondisinya, sehina apapun, serendah apapun, dia dipanggil. Pertanyaannya, kita mau dipilih atau tidak, kita mau respon atau tidak, gitu ya. Itu tergantung dari kehendak bebas kita. Karena Tuhan telah melakukan kehendak bebasnya untuk mengasihi kita. Nah, mungkin itu, Mas Jansen. ya, oke. Oke, kita akan langsung masuk ke pertanyaan hari Jumat. Ya, pertanyaan hari Jumat, tapi kita akan membahas nomor 2 saja.
Ya, jadi ini saya tulis nomor 2. Nomor 3 dan 4 agak aplikasi, aplikasi gitu ya. Dan untuk penginjilan nanti bisa, dan cukup apalah, cukup straightforward lah, cukup langsung gitu. Nanti pemimpin diskusi bisa langsung bagikan. Nomor 1 ini agak nyeleneh dikit, tapi ya straightforward juga sebenarnya jawabannya. Jadi kita lebih kayaknya kita lebih lebih baik bahas yang nomor 2 ya, karena nomor 2 ini cukup penting. Pertanyaannya seperti ini. Menurut Anda, mengapa ada begitu banyak kesalahpahaman mengenai karakter Allah di dunia kita saat ini? Pikirkan dan diskusikan cara-cara yang dapat Anda lakukan untuk membantu orang lain melihat karakter kasih Allah dengan lebih jelas, gitu ya. Kalau menurut saya, nanti Mas boleh tambahkan. Kalau menurut saya yang pertama, karena kita harus mengerti bahwa eh, setiap manusia itu hidupnya berbeda-beda, hidup berbeda. Maksudnya punya latar belakang yang berbeda, ya kan? Apa kesesakan yang berbeda-beda, dan bisa jadi versi Tuhan yang terpapar dalam kehidupannya itu bukanlah versi Tuhan yang Tuhan mau manusia ketahui. Atau maksudnya adalah itu bukanlah versi Tuhan yang sebenarnya, itu maksudnya. Hmm. Versi Tuhan yang sebenarnya. Ya, seolah-olah ada versi Tuhan yang jahat yang Tuhan nggak mau kita ketahui. Bukan itu maksudnya. Tapi itu bukanlah versi Tuhan yang sebenarnya. Tapi itu adalah versi Tuhan yang terpapar di kehidupan banyak orang. Ya, bagi banyak orang ada neraka, dibunuh, disiksa bertahun-tahun, ribuan tahun. Itu adalah versi Tuhan yang terpapar dalam dalam kekristenannya mungkin, atau bahkan dalam agamanya. Padahal sebenarnya faktanya tidak seperti itu, gitu kan? Nah, mungkin itulah yang membuat orang akhirnya memiliki kesalahpahaman terhadap karakter Tuhan di dunia saat ini, gitu ya. Jadi, dan bisa jadi itu bukan salah mereka sama sekali, karena mereka belum tahu yang seperti apa, gitu ya. Tapi nyatanya mereka mendapatkan informasi seperti itu. Nah, itu simpelnya seperti itu. Mungkin Anderson mungkin ada yang mau ditambahkan. Kenapa ini kira-kira? Iya, saya mau tambahkan pertanyaan sebenarnya. Ya, Iya. dalam hidup manusia ini ya, banyak pertanyaan memang belum terjawab. Ya. Contohnya, kenapa Mm-mm. ada banyak hal-hal buruk? Kenapa ada banyak bencana? Kenapa ada banyak kejahatan? Oke, kalau ini dihubungkan dengan karakter Allah, ini jadi hal yang sulit. Ya, kalau memang Allah maha baik, ya, maha kuasa dan maha tahu, maha baik artinya dia cuma mau hal-hal yang baik, maha kuasa artinya dia mampu untuk melakukan segala sesuatu, artinya dia mampu mencegah hal-hal yang buruk. Maha tahu, dia tahu akan terjadi hal buruk gitu ya. Dia maha kuasa, dia maha baik, maha tahu, maha kuasa. Tapi kenapa dengan Tuhan pencipta kita yang eh, maha baik, maha tahu, maha kuasa, kenapa masih banyak penderitaan? Kenapa masih banyak eh, bencana? Kenapa masih banyak kejahatan? Ya. Nah, setiap kali manusia, kemanusiaan berinteraksi dengan segala macam bentuk hal-hal buruk, segala macam bentuk kejahatan, segala macam bentuk bencana, pertanyaan ini diarahkan ke Tuhan. Ya. Ya. Sehingga orang mulai mempertanyakan karakter Tuhan. Ah, Tuhan ini kayaknya nggak baik. Buktinya dia izinkan kejahatan ini terjadi. Ah, kayaknya Tuhan tuh nggak baik. Buktinya dia izinkan bencana ini terjadi. Ah, kayaknya Tuhan nggak baik. Buktinya dia izinkan kejahatan ini terjadi. Karakter Tuhan mulai Hmm. dipertanyakan ya. Jadi salah satu kenapa banyak kesalahpahaman tentang karakter Tuhan adalah karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih digumuli tentang kejahatan ya. Ya. Dan itu yang akan kita pelajari di pelajaran-pelajaran selanjutnya ya. Dan memang buku yang tadi Bill bahas di awal, Theodicy of Love ya. eh, Theo itu Tuhan, Theos Tuhan ya, DC itu keadilan ya, keadilan Tuhan. Buku itu membahas bagaimana Tuhan itu kasih, Tuhan itu adil, tapi ada masalah kejahatan nih, bagaimana jawabannya? Itu kita akan jawab. Eh, dengan kita mempelajari Alkitab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, ya, itu akan sangat membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang jernih, gambar Tuhan yang Benar. jernih, ya, tentang karakternya itu bagaimana, sehingga kita nggak dapat itu apa versi Tuhan yang salah tadi itu loh, Salah. yang Bill bilang, Iya. ya, Iya. karena waktu kita berhadapan dengan kejahatan gitu ya, Udah tahu. kalau ya kita bisa membuat gambar sendiri akhirnya, oh berarti Tuhan tuh gini, Tuhan tuh gitu, tapi ya ini pelajaran yang sangat luar biasa ya. Ya, kita sangat beruntung John Peckham menulis pelajaran ini. Ya, dia sudah Ya. bertahun-tahun meneliti tentang kasih Tuhan. Ya, bahkan tadi kalau teman-teman baca disertasi yang tadi Will sampaikan tuh 800 halaman itu ya. Iya, Dia panjang tulis sekali. 800 halaman untuk membahas kasih Tuhan. Ya, jadi itu kenapa banyak kesalahpahaman tentang kata kasih Tuhan karena banyak pertanyaan yang belum terjawab dan saya juga nggak jawab sebenarnya sekarang gitu ya. Ya, Iya, silakan Will. belum dijawab, belum dijawab. Ya, jadi kalau apa namanya dalam ilmu filsafat
teologi Kristenan itu disebut problem of evil ya. Pertanyaan problem of evil. Kenapa ada begitu banyak kejahatan padahal Tuhan kita tuh maha kuasa, maha baik, maha tahu semuanya. Tapi kenapa itu terjadi? Dan itu akan kita jawab nanti, bukan di pelajaran pertama gitu ya. Jadi ya ini adalah sebuah apa pelajaran yang menarik untuk kita ya. Dan di bagian terakhir kita akan masuk ke saran poin diskusi. Hmm. Saran poin diskusi. Oke, Mas Hansen, monggo. Iya, eh, mulai dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ya. Ya, persamaan pengalaman kita dengan Petrus yang pernah berbuat kesalahan, yang sama-sama butuh dipulihkan, ya. Dan pertanyaan untuk Petrus, apakah kau mengasihi aku? Itu pertanyaan untuk kita juga, gitu ya. Setelah itu masuk ke kitab Hosea ya. Hosea 1 ayat 2 dan Hosea 14 ayat 4 ya. Itu pasal pertama dan pasal terakhir. Di antara itu banyak sekali pelajaran bagus ya, tapi kita nggak bisa pelajari semua. Oke. Ya, Poinnya adalah eh, hubungan manusia dan Tuhan itu seperti hubungan pernikahan ya. Dalam konteks kitab Hosea berarti hubungannya Hosea dengan Gomer. Secara ya, khusus itu ya, hubungan Hosea dengan Gomer ya. Manusia ya umat Tuhan itu selalu berzina secara rohani. Berzina secara rohani. Dalam bahasa Ibrani zanah itu kata yang sangat bagus untuk dibahas ya, tapi bahasa Indonesianya pakai kata sundal, boleh-boleh juga, nggak salah ya. Oke, tapi Tuhan eh, tetap mengasihi ya. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Ya, itulah kalau dalam konteks hubungan suami istri itulah seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. ya. Ya, karena lagi-lagi ya, apa analoginya perumpamaan itu perumpamaan pernikahan ya, seperti itu. Oke. Oke. Setelah itu masuk ke Keluaran. Keluaran 33 ayat 15 sampai 22 ya. 52 ya. Bahas konteks Keluaran 32 dulu. Itu harus ya. Ya, bangsa Israel menyembah patung lembu emas sesaat, bukan sesaat banget sih, tapi nggak lama setelah mereka dibebaskan dari Mesir. Ya, menghancurkan perjanjian antara Israel dengan Tuhan. Ya. Lalu di pasal 33 ya, Musa mencoba untuk bersyafaat, mengantarai bangsa Israel di hadapan Tuhan. Ya, itu dan dalam dialog mereka ya, terutama di ayat 19 ya, itu ada kalimat bahwa Tuhan mau mengasihi siapa yang dia mau. Kira-kira gitu parafrasenya nggak sama persis ya. Hmm. Tuhan mengasihi siapa yang dia mau itu artinya apa? Meskipun bangsa Israel begitu besar dosanya menyembah patung lembu emas, Tuhan mau tetap mengasihi. Ya. Dan bagi manusia secara umum, meskipun manusia begitu besar dosanya, Tuhan mau tetap mengasihi. Kasih Tuhan itu tidak terbatas berasal dari kehendak bebasnya sendiri. Ya itu ya. Oh ya, lupa di Hosea tadi ya. Di Hosea itu poinnya juga ada Tuhan mengasihi dengan sukarela. Iya. Ya, Tuhan mengasihi dengan sukarela dengan kehendak bebas ya. Bahas kata nedabah dalam bahasa Ibrani. Itu. Oke, lanjut ke ini ya. Ke Wahyu 4 ayat 11 ya dan nanti Mazmur 33 ayat berapa itu ya? Ntar coba saya buka dulu pelajaran sekolah sahabatnya. Mazmur 33 ayat 6 ya. Nah, untuk yang enam. Ya. Eh, Penciptaan adalah dasar penyembahan. Kalau begitu apakah Tuhan butuh menciptakan manusia untuk mengasihi? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak karena menurut Yohanes 17 Tuhan sudah lengkap. Kasih kasih dalam ketuhanan itu sudah lengkap sejak sebelum dunia dijadikan, sejak sebelum fondasi dunia diletakkan. Ya, jadi Tuhan tidak butuh ciptaan untuk mengasihi. Tuhan nggak butuh objek ciptaan. Ya. Tapi Tuhan mau menciptakan dari kehendak bebasnya. Ya, Tuhan yang memutuskan dari kehendak bebasnya untuk mau menciptakan
alam semesta ini, menciptakan manusia, dan Tuhan yang memutuskan dengan kehendak bebasnya untuk mau mengasihi manusia, tapi Tuhan nggak butuh manusia sebenarnya. Ya, itu kehendak bebas Tuhan sendiri yang memutuskan penciptaan terjadi dan kasih terhadap ciptaannya itu terjadi. Itu ya. Setelah itu Matius 22 ayat 1 sampai 14 ya. Perumpamaan apa perjamuan kawin itu ya. Eh, intinya adalah kasih Tuhan bisa ditolak. Bisa ditolak seperti orang bisa menolak datang ke perjamuan kawin yang di dalam perumpamaan itu. Ya. Dan tapi siapa yang menerima undangan untuk datang ke perjamuan kawin itu? Maksudnya siapa yang menerima kasih Tuhan? Ya, itu dipilih, dipilih. Ya, ya itu poinnya. Kemudian pertanyaan nomor dua ya, pertanyaan nomor dua. Dan pertanyaan nomor satu, tiga, empat itu juga bagus, silakan dipilih, tapi utamakan nomor dua ya. Ya, ini pelajaran yang sangat indah. Ya, silakan Will. Iya, ini pelajaran yang bagus ya. Apa namanya? Ya pemantik lah, pemantik lah. Karena kalau tadi Mas Yansen bilang disertasi 800 halaman itu masih sebagian kecil lah dari tema kasih Tuhan gitu kan, apalagi tema teodisi pada umumnya. Dan ya apa namanya? Menurut saya pelajaran kali ini akan sangat akan ada banyak sekali pertanyaan filsafat tentunya gitu. Karena ya penulis kita adalah Christian, dia apa namanya? eh, spesialis Pakar. artinya gitu ya, adalah pakar Christian filosofi gitu. Dan apa namanya? eh, saya sangat 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 meminta teman-teman semua untuk boleh baca bukunya itu ya. Karena bukunya itu nggak panjang. Dan kalau teman-teman malas baca, nonton aja YouTube-nya. Di YouTube-nya itu ada podcastnya dia dengan temannya berbicara. Sekarang kalau nggak salah baru part 5 deh. Part 5 dari bukunya. Jadi part satu tentang apa, part 2 1 jam 1 jam. Gitu ya. Ya, apa setiap part itu membahas bukunya per bab. Iya, per bab. Iya, benar, per Ya, chapternya. Jadi kalau teman-teman balas baca buku, misalnya aku mau nge-gym sambil dengar podcast ya udah, nggak apa-apa. Atau sambil ya, nyapu di rumah sendiri ya udah nggak apa-apa. Tapi itu bagus banget ya, itu bagus banget. Kalau saya lebih suka eh, sarankan baca bukunya karena, tapi nggak masalah lah. Yang penting kita kita lihat, belajar. belajar gitu ya. Dan itu ada, jadi nggak susah. Maksudnya ini sedikit apa ya, intermezzo. Soalnya banyak penulis sekolah sahabat kita itu nggak semuanya itu aktif di media sosial dan mau bagikan tulisan-tulisan sebelumnya dan available gitu loh. Nah, nggak semua. Yang agak Ya, sepuh mungkin nggak, yang baru-baru maksudnya nggak semua tuh aktif gitu. Nah, yang ini itu aktif ya, banget ini. Jadi sayang bagi kita untuk nggak memanfaatkan apa namanya materials materials dia yang berkaitan dengan sekolah sahabat yang bisa kita akses kapanpun dimanapun gratis. Nah, itu dia. mm-mm, Jadi mm, sayang kalau kita nggak itu karena ini orang aktif di media sosial gitu kan. ya, Dan ya itu sih apalah. Ini sedikit ya supaya kita semangat belajar sekolah sahabat gitu ya. mm. Macam kan ada lagi tambahan? Udah cukup cukup. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Kita akan tutup di dalam doa. Saya akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajari kami bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan yang bebal ini yang terkadang melawan Engkau dengan sukarela oleh karena kehendak-Mu. Dan Engkau mengasihi kami Tuhan walaupun dalam kondisi kami yang sangat terpuruk. Tuhan bantu kami untuk dapat merespon kasih-Mu. Tolong bantu kami, berikan kami hikmat dan kekuatan untuk bisa dipilih melalui kehendak bebas kami memilih mengasihi Engkau, dan biarlah Engkau memberkati setiap kami secara individu supaya dalam hubungan kami dengan Engkau kami semakin dipulihkan hubungan kami yang masa lalunya buruk, semakin lama semakin baik. Bapa, kami berdoa untuk pelajaran indah ini supaya kami boleh mengerti dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami, terlebih lagi boleh kami bagikan bagi semua orang. Berkati secara khusus guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat supaya dalam UKSS kami boleh mengerti pemimpin diskusi kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami, sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Amin. Amin. sampai ini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Shalom, shalom semuanya.